Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Australian. Aku Astrid, dan malam ini kita bakal nyemplung ke cerita yang bikin bulu kuduk berdiri. Siapin headset, matiin lampu, dan pastikan kamu gak sendirian di rumah. Karena cerita kali ini berjudul Misteri Kutukan Darah Yang Tak Pernah Lunas. Ini bukan cuma horor biasa, tapi kisah nyata yang bikin kita mikir dua kali soal harga sebuah ambisi. Yuk, kita mulai. Siap-siap ya. Awas, ini bakal panjang dan bikin deg-degan. Bayangin, kalian lagi duduk di teras rumah. Malam gelap, cuman ada suara jangkrik. Tiba-tiba, dari kejauhan, ada suara azan yang seolah-olah bawa pesan. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Nah, dari sinilah cerita kita mulai. Malam ini, aku bakal ceritain kisah kelam dari sebuah desa kecil di kaki Gunung Kawi. Namanya Desa Wonosari, tempat yang kelihatannya damai, tapi nyatanya menyimpan rahasia mengerikan yang bikin orang-orang gak berani lewat di dekat rumah tua di ujung kampung. Cerita ini tentang Pak Budi, seorang pria yang pengen jadi nomor satu, tapi akhirnya bayar harga yang gak pernah dia bayangkan. Di Desa Wonosari, ada seorang pria bernama Pak Budi. Umurnya udah masuk kepala 5. Tapi semangatnya masih kayak anak muda. Pak Budi ini dikenal sebagai raja tanah. Dari dulu, dia jago banget lihat peluang. Lahan kosong yang orang anggap nggak ada harganya, dia beli. Bertahun-tahun kemudian, pas pembangunan masuk ke desa, tanah-tanah itu jadi emas. Rumahnya get, mobilnya kinclong. Hidupnya kelihatan sempurna. Tapi, di hati Pak Budi, ada sesuatu yang bikin dia nggak tenang. Di desa yang sama, ada Pak Slamet, tetangga sebaya, yang kebalikan dari Pak Budi. Pak Slamet gak sekaya Budi, tapi hatinya emas. Dia bikin musala buat warga, bagi-bagi sembako tiap Jumat, dan selalu ramah. Warga bilang, rumah Pak Slamet sederhana, tapi penuh berkah. Sementara rumah megah Pak Budi, mereka cuma bilang, wah, mewah banget, tapi kok dingin. Nah, teman-teman, disinilah benih iri itu tumbuh. Pak Budi ngerasa, aku udah kerja keras, beli tanah, bangun bisnis, tapi kenapa orang cuman muji Slamet? Dia kesel, apalagi pas tanah-tanahnya mulai susah laku. Investor mundur, proyek mandek, utang numpuk. Malam demi malam, dia duduk di teras, ngebayangin tanah-tanah yang gak laku itu, sambil dengar azan dari musala Pak Slamet. Kenapa nasibku begini? Gumamnya. Tangannya gemetar, ngegenggam gelas kopi. Bayangin jadi Pak Budi, teman-teman. Dia ini orang yang penuh ambisi, kerja keras, tapi di dalam hatinya ada luka. Dia ngerasa gak dihargain, gak dilihat, meskipun udah kasih segalanya. Iri itu kayak api kecil yang lama-lama membakar akal sehatnya. Kalian pernah gak ngerasa kayak gitu? 2 langkah lagi dari ambisi ke keputusan yang gak bakal bisa dibalikin. Suatu malam, pasar malam datang ke desa. Pak Budi yang lagi pengen kabur dari pikiran beratnya, jalan sendirian. Keramaian pasar kok rasanya asing. Orang-orang yang dulunya Pak ramah, sekarang cuma lirik sekilas. Dia jalan pelan, ngelewatin lapak-lapak, sampai tiba-tiba mau keberuntungan Pak Budi. Suara serak itu datang dari balik tenda kecil yang penuh asap kemenyan dan boneka-boneka aneh. Budi nengok, ada kakek tua berbaju lusuh, matanya kayak bisa nembus jiwa. Kamu kenal aku? Tanya Budi. Keningnya berkerut. Kakek itu cuma nyengir, giginya kuning. Semua orang kenal hati yang iri. Mau jadi kayak Slamet, dihormati, kaya, dipuja. Budi pengen cabut, tapi kakinya kayak ditahan. Kakek itu lanjutin. Ada jalan cepat, tapi bukan buat penutup telinga. Gunung Kawi, tumbal 7 turunan. Harta gak akan habis, tapi harganya berat. Jantung Budi berdegup kencang. Dia tahu ini gila, tapi ada sesuatu dalam suara kakek itu yang bikin dia gak bisa nolak. Kakek itu ngasih selembar kertas kusam berisi petunjuk, lalu menghilang di balik asap. Pikir mateng-mateng Budi, dunia bakal tunduk, tapi neraka bakal nagih. Malam itu, Budi pulang dengan wajah muram. Tangannya ngegenggam kertas itu erat-erat. Bayangin teman-teman, detik-detik Budi dengar bisikan kakek itu. Ada campuran takut, penasaran, sama putus asa.
yang bikin dia nggak bisa mikir jernih. Itu momen dimana batas antara akal sehat dan godaan mulai blur. Kalian pernah nggak ada di posisi yang bikin kalian pengen ambil jalan pintas, meskipun tahu risikonya? Di rumah, malam makin pekat, langit gelap, nggak ada bintang, cuma bulan separuh yang kelihatan murung. Budi duduk di meja kerjanya, buka kertas itu. Tulisan tangannya miring, samar, tapi kayak hidup. Berbisik tentang harta yang gak akan habis. Bu Sinta, istrinya, terbangun dari tidur. "Mas, belum tidur?" tanyanya sambil ngelap mata. Budi nengok, matanya merah, kayak abis nangis, atau gak tidur berhari-hari. "Aku nemu jalan, Sin," katanya pelan. Sinta ngambil kertas itu, bacanya pelan-pelan. Semakin jauh dia baca, wajahnya makin pucat. "Mas, ini bukan jalan benar. 7 turunan. Itu anak-anak kita, cucu kita." Budi geleng-geleng, suaranya bergetar. "Kita gak punya pilihan. Tanah gak laku, utang numpuk. Orang-orang mulai minjem duit kita. Selamat makin di atas, kita tenggelam. Ini satu-satunya cara." Hening. Cuma suara jam dinding yang berdetik pelan. Sinta nutup mulut, matanya berkaca-kaca. "Kita bakal kehilangan mereka, Mas." Budi menunduk, tapi suaranya tiba-tiba dingin. "Kalau nggak gini, kita hancur pelan-pelan. Lebih sakit, lebih memalukan. Kita bakal mati dalam kejayaan." Malam itu, setelah salat yang penuh rasa bersalah, Sinta nyerah. Dia genggam tangan suaminya. Bu Sinta ini ibu yang penuh kasih, teman-teman. Tapi dia juga manusia biasa. Dia tahu ini salah, tapi tekanan hidup dan rasa takut kehilangan segalanya bikin dia luluh. Bayangin betapa beratnya buah hati yang dia kasih segalanya harus jadi taruhan. Itu konflik batin yang bikin cerita ini makin nyesek. Seminggu kemudian, Budi dan Sinta berangkat diam-diam ke Gunung Kawi. Bohong ke warga soal umrah kecil ke Jawa Timur. Gunung Kawi nggak terlalu tinggi, tapi hawanya beda. Pepohonan kayak gerbang menuju dunia lain. Burung gak berkicau, angin gak berhembus. Di ujung jalur pendakian, seorang pria berjubah hitam udah nunggu. Tanpa banyak omong, dia bawa mereka ke gua kecil yang tersembunyi di balik semak. Di dalam gua, bau amis kayak darah bercampur tanah basah nyengat hidung. Dindingnya berlumut, gelap, dan lembab. Tengah gua ada altar batu dengan mangkuk tanah liat dan patung kayu tanpa wajah, cuma lubang mata kosong yang kayak ngintip. Pemimpin ritual mulai ngomong dalam bahasa kuno. Tiap nama disebut, api kemenyan bergoyang, asapnya berubah warna, hijau, merah, hitam. Lalu, mereka disuruh motong jari kelingking kanan. Budi ngerasa sakit yang gak cuma di jari, tapi di hati. Darahnya netes ke mangkuk. Sinta nangis pelan tapi tetap nurut. Besok, pintu rezeki bakal terbuka, bisik pemimpin ritual. Tapi satu persatu bakal dipanggil. Nggak ada jalan. Mundur. Teman-teman, coba bayangin berdiri di gua, gelap, dingin, sambil nyebut nama anak-anak kalian. Tahu bahwa mereka bakal jadi harga dari keputusan kalian. Itu ketegangan yang bikin jantungan. Antara takut sama harapan yang salah arah. Suasana gua itu sendiri udah kayak neraka kecil yang nyata. Mereka pulang dengan badan lelet, tapi hati penuh harap. Dan bener aja teman-teman, keesokan harinya, seorang pengusaha dari kota beli 2 hektar tanah Budi dengan harga 3 kali lipat. Dalam seminggu, semua tanah yang dulu gak laku laris manis. Bank nawarin pinjaman, investor berdatangan, warga mulai nyapa ramah lagi. Tapi kebahagiaan itu cuma topeng. 3 bulan setelah ritual, musibah datang. Aji, anak bungsu Budi dan Sinta, yang baru 15 tahun, jatuh dari atap rumah saat main layangan. Kepalanya pecah di halaman, darah menggenang di ubin. Sinta menjerit sampai suaranya hilang. Budi cuma berdiri kaku. Tahu ini bukan kecelakaan, tumbal pertama udah diambil. Rumah megah mereka berubah. Siang hari, kelihatan kayak istana. Malam hari, kayak kuburan mewah. Lampu berkedip tanpa sebab. Suara langkah kaki kecil terdengar di lorong. Sinta gak lagi ketawa. Dia cuma duduk di kamar Aji, ngegenggam bajunya yang masih bau sabun. Budi nyoba ngeyakinin diri, ini cuma kecelakaan. Tapi dalam hati,
Dia tahu itu bohong. Tumbal kedua gak nunggu lama. 2 bulan kemudian, Lina, keponakan Budi, ditemukan tergantung di gudang rumahnya. Gadis ceria yang baru lulus SMA itu gak punya alasan buat bunuh diri. Warga mulai berbisik, keluarga Budi dikutuk. Budi cuma menunduk pas nerima kabar duka. Tapi malam itu, di kamar mandi, dia dengar suara asing. Ini baru permulaan, bisik suara itu. Budi nengok ke cermin, bayangannya nyengir. Padahal wajahnya sendiri kaku. 3, kakak Budi, Pak Tono, mati mendadak di sawah karena serangan jantung. Padahal dia sehat, kuat, selalu ketawa. Tumbal keempat, cucu pertama mereka, bayi laki-laki, mati dalam tidur tanpa sebab. 4 kematian dalam setahun bikin desa gempar. Sinta mulai kehilangan akal. Malam-malam dia menjerit manggil Aji. Tidur di halaman, sambil nyanyi lagu anak-anak, rambutnya kusut, matanya kosong. Sinta di titik ini udah kayak cangkang kosong teman-teman. Kehilangan anak bungsunya bikin dia tenggelam dalam duka yang gak bisa dijelasin. Dia nyanyi lagu anak-anak sambil peluk baju Aji, seolah nyoba nahan kenangan yang udah pergi. Itu patah hati yang bikin kita ikut nyesek. Suatu malam, Budi duduk di musola rumah, tasbih di tangan, tapi lidahnya gak bisa gerak. Angin dingin tiba-tiba nerpa. Pintu musola terbuka sendiri. Suara tawa Aji bergema, diikuti bayangan kecil yang lari di lorong. Budi ngeliat wajah pucat, darah netes dari dahi anaknya. Dia jatuh terduduk, air mata netes. Dalam mimpi malam itu, dia berdiri di depan altar Gunung Kawi, dikelilingi Aji, Lina, Tono dan cucunya. Mereka nunjuk dadanya. Darah mengucur. Hidupmu dibeli dengan kematian kami, seru mereka serempak. Budi bangun dengan dada sesak. Dia tahu tumbal kelima bakal datang, dan dia takut itu anak sulungnya, Farid. Dia buru-buru ke pesantren tempat Farid tinggal, nyoba ngeperingatin, tapi Farid udah berubah. Matanya kosong, tangannya gemetar. Tadi malam, Aji datang. Ayah, dia bilang, aku bakal nyusul, katanya pelan. Malam itu, Farid tewas tertabrak truk pas pulang dari masjid. Budi cuma terduduk, gak nangis, gak jerit, jiwanya kayak ikut mati. Sinta sekarang udah gak ngerti apa itu kematian. Dia ketawa keras pas dengar kabar Farid, sambil nyanyi, Farid, pulang, jangan lari-lari, sambil sisir boneka cucunya. Tumbal ke-6 datang sebulan kemudian. Adik Sinta, Bu Rina, ditemukan tewas dengan tulang rusuk remuk, kayak dipeluk makhluk raksasa. Budi cuma duduk di teras, pandangin langit, tahu dia yang terakhir. Rumor kutukan keluarga Budi nyebar, bisnisnya ambruk, warga menjauh, proyek batal. Dia nyoba minta tolong ke ustadz, paranormal, bahkan dukun, tapi semua bilang, kamu udah kelewat batas. Putus asa, Budi balik ke Gunung Kawi, bawa kertas perjanjian darah yang sekarang menghitam. Nama-nama korban tertera, dan namanya sendiri berkedip merah. Di bawah pohon tua tempat ritual dulu, Budi sujud, baca doa yang dia hafal dari kecil. Tapi udara membeku, lilin padam. Dari kabut, muncul makhluk tinggi, wajahnya kayak topeng kayu, tubuhnya penuh rambut manusia. Mau batalin perjanjian? Suaranya bergema. Budi nangis. Ambil aku, bebaskan keluarga aku. Makhluk itu ketawa panjang. Bukan gitu cara neraka kerja, pilih mati sebagai tumbal atau jadi penjaga perjanjian, nunggu orang tamak berikutnya. Tanah nahan kaki Budi, makhluk itu sentuh dadanya. Budi ngelihat semua dosa, semua darah. Ya Allah, ampuni aku, katanya sebelum gelap menelan. Besoknya, cuma sesajen dan baju robek yang ketemu. Budi menghilang. Sinta dirawat di rumah sakit jiwa. Ngomong sendiri, manggil nama anak-anaknya. Budi jaga gerbang, nanti jemput aku, katanya sambil ketawa. Rumah mereka ditinggal, jadi legenda horor. Tapi cerita ini belum kelar teman-teman. 15 tahun kemudian, tahun 2025, datanglah Iwan, sepupu jauh Budi. Arsitek muda ini pengen ubah rumah itu jadi penginapan. Bersama pacarnya, Nia, dia ngejek cerita kutukan sebagai bahan konten TikTok.
Malam pertama, Nia rekam vlog. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil masuk ke rekaman. "Itu siapa?" tanya Iwan. Nia pucat, "Bukan aku." Malam berikutnya, Iwan mimpi lelaki berjubah hitam bilang, "Kamu darah terakhir. Janji belum lunas." Dia nemu kertas perjanjian di ruang bawah tanah. Nama-nama korban tertera, dan ruang kosong buat namanya. Telediki, ketemu Mbah Gito, Pertapa Gunung Kawi. Kutukan belum selesai. "Darah kamu masih diikat," kata Mbah Gito. Malam itu, Nia nangis, ngeliat anak kecil berdarah di kamar. Dia bilang, Iwan bakal gantiin dia. Mereka nyoba kabur, tapi ban mobil pecah. Gerbang terkunci. Dari jendela atas, Budi muncul. Kulitnya retak, matanya kosong. "Satu lagi, lalu aku bebas." Iwan dan Nia hilang. Rumah ditemuin kosong. Tapi nama Iwan muncul di nisan tua di halaman. Tumbal ke-7. Kutukan lunas, tapi suara tangis masih bergema di Gunung Kawi. Sebagai penutup, aku mau bagi 2 kutipan bijak yang relate dengan kisah misteri ini. Kadang, yang bikin kita jatuh bukan musuh, tapi ambisi yang kita peluk terlalu erat. Harta bisa datang cepat, tapi kalau harganya nyawa orang yang kita sayang, apa itu sepadan? Nah, teman-teman, itu tadi misteri kutukan darah yang tak pernah lunas. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Ceritain juga di kolom komentar, kalian pernah dengar kisah seram apa di daerah kalian? Oke, stay spooky, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.